Halo guys, kita hari ini mau kenalan sama yang meracik sebuah racikan yang membantu saya dan keluarga, namanya racikan Mak Cin ya. Ini racikan teh biji alpukat yang membuat adalah Pak J sendiri. Saya dan keluarga terbantu, terima kasih banyak Siap. Pak. Saya dan keluarga ini banyak yang kena diabetes, banyak yang kena gula darahnya tinggi. Ya memang kita tahu, kita satu keluarga ini memang suka dengan pola makan yang ya bisa dibilang kita Penikmat ya, ya penikmat makanan. penikmat makanan, jajan gitu ya. Nggak salah Pak, nggak salah Pak. Memang Tuhan mengizinkan kita ini manusia ini mencipta banyak makanan itu nggak salah. Cuman yang salah adalah ketika kita tidak memilah kapan, Oh, kapannya dimakan. Nah itu yang membuat salah di situ. iya, Makanannya nggak salah, tapi kapannya dimakan, saat apa dimakan, nah itu kita yang harus memutuskan Iya. untuk dipilih-pilih. bukan penjualnya yang salah ya Pak ya. Bukan, penjual mah Oh, bebas. Iya, penjual nggak salah. Yang salah ini loh, yang beli. yang salah. Kita kalau misalkan saya belajar, ternyata memang apa yang masuk ke mulut kita ini yang membuat apa yang terjadi di tubuh kita. Iya, betul. Nah, saya ini pengen tahu juga kenapa racikan Mak Cin ini bisa membantu kami di sekeluarga, tentunya juga dengan pola hidup dari Mak Cin, pola hidup sehat yang diajarkan Mak Cin kepada saya dari Pak Jas yang kemarin saya ajarkan, saya ceritakan lagi ke keluarga saya, Ya, dan akhirnya satu persatu mulai untuk merasakan manfaatnya. Nah, Ya. pola makannya gimana, makanannya seperti apa, itu gimana Pak ya. tentang diabetes ini? Rata-rata itu kita tidak mengasupkan nutrisi ke tubuh. Rata-rata ya, rata-rata. Kita lebih cenderung mengasupkan makanan ke tubuh. Nah, sementara makanan yang kita masukkan ke tubuh, satu, tidak gampang dicerna atau lambat dicerna atau susah dicerna. Nah, biasanya akan kebuang by feses itu bentuknya masih kelihatan itu. Contoh kayak sayur-sayuran hijau. Itu kan tidak gampang dicerna dan tidak gampang diserap. Iya. Nah, sayur-sayuran yang tidak berwarna hijau itu sama, tidak gampang dicerna tapi dia bisa diserap. Nah, Iya. itu contoh-contohnya kayak begitu. Nah, kemudian makanan-makanan yang kita makan hanya quote and quote enak. Oh, ini enak, oh ini enak. Nah, dia tidak melihat nutrisinya apa yang dibutuhkan. Nah, karena enak itu terus diburu, ada duit, ya ujung-ujungnya akan kena masalah. Gitu. Kalau enak tapi dia dibutuhkan, nah itu ujung-ujungnya dia sehat. Gitu. Okay. Ada enggak yang enak tapi enggak bermanfaat? Banyak. Jajan-jajanan yang kita enggak kontrol. Gula-gulaan, minuman-minuman, semua yang berhubungan dengan makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya banyak untuk tubuh, tapi justru malah ketika masuk ke tubuh, dia disimpan, tidak dicerna, atau tidak diserap oleh tubuh. Nah, tidak ada gudangnya di sana. Nah, itu yang membuat masalah di tubuh kita. Jadi penyimpanan gula darah ini, gulanya kesimpan di tubuh, akhirnya ada di darah, nggak bisa dicerna, Betul. akhirnya pankreasnya berat kerjanya, insulin nggak bisa keluar. Insulin resisten kan, insulin kan males, insulin marah. Karena apa? Karena dikit-dikit dia harus bekerja, dikit-dikit dia harus bekerja, tidak dikasih waktu istirahat. Jadinya akhirnya kena diabetes. Baru ujung-ujungnya banyak penyakit yang lain yang bisa terjadi. Gagal ginjal, komplikasi, dari gula darah tinggi akan kena ke kolesterol yang disalahkan. Sedangkan kolesterol ini sebenarnya membantu gula darah. Empedu membantu gula darah, tapi disalah-salahin kan. Kalau sudah ke konvensional kan seperti itu. Akhirnya kena jantung, kena semua-muanya, cuci darah, komplikasinya kena. Karena kalau kita bicara masalah konvensional kan pengobatannya part of part. Kena gula darah diobati gula darah. Gula darahnya diturunkan. Nanti kena ginjal diobatinya ginjal. Nanti kena batu ginjal diobatinya batu ginjal. Nanti tambah lagi cuci darah diobatinya cuci darah. Nanti tambah lagi kolesterol diobatinya kolesterol. Kurang sakti lambungnya diobati. Setelah ini semua diobati, kenanya ke jantung. Jantung diobati, kenanya bertambah begitu. Sedangkan yang aslinya tidak disentuh, yaitu metabolismenya tidak diperbaiki. Jadi tidak diperbaiki secara holistik gitu ya? Betul. Tidak diperbaiki secara keutuhan semuanya. Betul. Oke. Obat tidak semuanya salah. Tapi ketika obat dikonsumsi dalam waktu yang tidak tepat, maka itu akan merusak ginjalnya.
Oke. Makanya makanya banyak banget teman-teman yang kena penderita diabetes Mm-mm. ujung-ujungnya pasti bermasalah dengan Komplikasi. ginjal. Betul. Ujung-ujungnya pasti ke Cuci sana. darah. Makanya kita harus kontrol betul Betul. gula darah ini, kita harus cek, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai gejala-gejalanya juga teman-teman harus tahu, coba cek PT saya yang lain untuk gejala-gejalanya. Betul. Jangan sampai kitanya nih lengah gitu terhadap apa namanya diabetes ini, karena ini Simpel sih mematikan Pak, sekali. sebetulnya simpel. Kalau kita mau belajar beneran ya, simpel. Kita 1 bulan 30 hari ya. 5 hari kita melanggar makanan aja udah aman. Sorry, saya potong. 5 hari melanggar makanan. Kan 1 bulan 30 hari nih. Ya. Anggaplah ini 30 hari. 30 hari itu 5 harinya kita langgar, kita masih aman. Artinya apa? Oh. 25 harinya kita strict dengan apa yang kita makan. Oke. 5 harinya terserah mau kapan aja kita sembarangan makannya karena pengen. Oke, masih bisa cheating. Masih bisa cheating. Tombo kepengin. Oke. Nah, masih oke, enggak ada masalah. Tapi jangan dibalik ya, Pak. Jangan 5 harinya kamu bener makannya, 25 harinya melanggar, ya sudah, itu bom waktu yang diciptakan. Gitu. Oke. Tapi kalau 25 harinya strict dengan apa yang harus dilakukan, 5 harinya cheating, 5 hari ini ya makan jajan, ya, makan santan, makan cemilan, terus kemudian makan yang makanan ini suka-suka, mau nasi uduk, mau lontong, mau apa aja lah. Apa aja pokoknya jajan-jajan yang terbuat dari macam-macam, mie, tepung, gula, apa itu silakan, enggak ada masalah. Tapi itu pun harus kontrol, dimakannya jam 1 sampai jam 7. Oh, ini pola makan ya, dari pola makan yang tidak boleh dilanggar gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu asam lambungnya minus. Jangan diganggu. Oke. Kalau diganggu, asam lambung marah, dia bisa memproduksi lebih banyak, dia bisa tidak mau produksi. Itu pagi hari. Makanya disarankan sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Oke, ini pola sehat dari Macin yang sehatnya. kami selalu bantu untuk edukasi juga ke teman-teman semua. Jadi makanya pola sehatnya adalah nanti kita bisa ada pola sehatnya. Pak Ajas sudah siapin ada pola sehatnya. Betul. Salah satunya adalah tadi sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Sampai ada kaosnya juga itu Pak Ajas ya. Ada kaosnya. Iya, betul. Ditambah dengan pagi hari hanya minum racikan Macin aja. Nah, kalau toh harus sarapan, telur 4 butir ya, 4 butir, 5 butir, ya terserah butuhnya berapa. Oke. Gitu. Kan ada yang bilang, waduh saya bekerja berat Pak, nggak mungkin nggak sarapan. Nah, saya sarankan makannya telur. Kalau kamu bekerja berat, sarapannya adalah sampah, ya kamu sedang menimbun masalah untuk tubuhmu. Apa itu sampah? Ya maaf, saya nggak bisa ngomong lah. Kalau saya ngomong nanti banyak yang marah. Ya kan? Makanan-makanan lain lah. Gitu ya. Pokoknya yang penting kata-katanya ini catat baik-baik. Kalau kamu bilang, aduh, saya harus makan buat ganjel perut, itu berarti salah. Udah, itu aja. Jadi makan bukan untuk ganjel perut. Makan itu adalah kebutuhan untuk tubuh. Yang disarankan telur. 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir itu aman. Untuk sarapan ya, makan pagi. Oke, gitu. Nah untuk pola sehatnya tentu nanti kita nggak mungkin ceritain di dalam video ini secara lengkap. Pola sehatnya kita selalu ulang-ulang karena memang kalau kita nggak punya pola hidup yang sehat maka sama dengan sakit. Ya. Kalau polanya adalah pola sakit, ya sudah pasti sakit. Selesai. Jadi 20 tahun kerja hasilnya pasti untuk ranjang termahal di muka bumi. Iya, meskipun bisa dibayar pakai apa namanya, pakai BPJS. Tapi tetap aja emang ada yang mau di sana kan nggak mau Pak. Betul. Saya udah pernah ngalamin anterin keluarga saya ke keranjang termahal itu, wah rasanya nggak enak sekali. Gak enak Jess, beneran nggak enak. Jadi makanya solusi terbaiknya adalah kita pola hidup yang sehat dan kita pakai pola hidup dari Macin, pola hidup dari Pak Jas ini udah sangat terbantu sekali. Terima kasih waktunya Pak Jas.